Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Amroji di Demak. Mas Amroji menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya di sekitaran awal tahun 2000-an. Jadi waktu itu di tahun 2000-an tersebut Mas Amroji masih kecil ya, masih SMP kelas 1 dan nggak tahu waktu itu memang lagi momen liburan panjang. Akhirnya ya sudah nggak ada kegiatan, nggak ada apa gitu ya, dibebasin sama orang tuanya, mainlah gitu ya, main malam hari kadang ya begitu begadang sama teman-temannya, disuruh pulang ya nggak mau gitu ya, intinya seperti itu. Awalnya itu begadang hampir setiap hari, tapi karena diomelin sama orang tuanya akhirnya dibatasin, ya nggak setiap hari, 2 atau 3 hari sekali, seminggu 2 kali begitulah. Cuman ya begitu, aktivitas malam untuk anak-anak segitu memunculkan ide-ide iseng waktu itu ya. Jadi Mas Amroji akhirnya sepakat ya dari mulai berburu buah-buahan. Tentu saja waktu itu memang lagi musim mangga ya, targetnya itu mangga dan tentu saja buah-buah yang lain ya. Ngambil nggak banyak, namanya juga anak-anak gitu ya, ngambil cuman buat dikonsumsi malam itu. Waktu pun berjalan, keisengan rasa-rasanya itu kok masih kurang ya, kok masih nanggung, kurang seru katanya begitu. Akhirnya menginjak keisengan yang kedua, ada ide matiin listrik orang yuk katanya begitu. Nah akhirnya udah dieksekusi lah gitu ya, matiin listrik orang gimana, itu kan ada meterannya, cetrek mati kan semuanya katanya begitu. Ada yang ngide seperti itu, akhirnya dilakukanlah. Waktu itu klubnya Mas Amroji yang iseng itu, atau Mas Roji itu ada sekitar 6 anak, dan ya malam itu akhirnya mereka pun melancarkan aksinya. Awalnya ragu keliling kampung mana ya yang ditargetin. Yang ditargetin itu adalah orang-orang yang gak disukai sama mereka. Intinya orang yang terkenal galak, orang yang terkenal pelit, orang yang terkenal sok di kampungnya lah, seperti itu. Itu target utamanya. Dan setelah sweeping, setelah disisir gitu ya, ternyata memang potensinya itu besar. Rumah nggak ada pagar, meteran listrik itu nggak ditutup pakai box, jadi ini gampang, tinggal jetrek langsung kabur gitu kan. Nah akhirnya dilancarkanlah waktu itu. Jadi mereka itu mulai memang agak lumayan cukup malam ya, sekitar jam 12 itu baru mereka itu jalan dari base camp salah satu rumah temannya Mas Amroji. Mulai jalan ke sana berenam ya, lihat-lihat kanan kiri gitu kan. Aksi pertama pun dilakukan. Satu orang Mas Amroji ke sana, nanti gantian gitu ya. Ini yang lain ngawasin gitu kan. Dan jetrek dimatikan, otomatis rumah itu langsung gelap. Mereka pun keluar, tapi larinya itu ya pelan-pelan, nggak teriak-teriak gitu, nanti kan ketahuan. Jalan aja pura-pura ke sana, udah diem aja gitu kan, nunggu dari kejauhan, diliatin. Nyala lagi gitu, dinyalain lagi, udah dinyalain lagi. Terus gimana? Matiin lagi? Jangan katanya, jangan. Nanti ditungguin sama orang yang di dalam gimana? Ternyata ada yang pengalaman gitu. Jadi jangan dimatiin dulu, nanti aja gitu kan. Itu buat besok. Kita cari target yang lain. Akhirnya jalan lagi nyari target yang lain. Dimatikan lagi seperti itu. Jadi dalam satu malam dari jam 12 sampai kurang lebih sekitar jam 1:30 pagi itu dapat 3 rumah, dan mereka malam itu pun puas gitu ya dengan aksi yang mereka lakukan. Keesokan paginya itu geger. Asem semalam ada yang iseng matiin listrik gitu ya. Satu orang pertama ngomong, awalnya tuh begini, mereka tuh nggak menyadari kalau itu dimatikan. Jadi dikiranya tuh ada yang korslet, ada yang apa seperti itu ya. Mungkin ada orang maling atau apa yang sengaja matiin itu biar penghuninya keluar dan sebagainya. Satu orang curhat begitu,
Ada yang denger, oh semalam sih itu juga begini, dan akhirnya udah kekumpul itu 3 orang. Oh berarti ada yang iseng nih, katanya begitu kan, ada yang iseng. Dan berita itu pun sampai ke telinganya Mas Amroji. Rapatlah ini sama anak-anak. Nanti kalau ketahuan gimana ya? Nanti kalau ketahuan gimana? Ada rasa takut mereka, ada rasa menyesal juga. Udah tenang aja katanya begitu kan. Akhirnya memang nggak ketahuan sama sekali, cerita itu pun menguap begitu saja, dan mereka itu udah, waktu itu kan libur panjang ya, mungkin hampir 1 bulan. Jadi di minggu-minggu pertama atau minggu kedua itu mereka melancarkan hal tersebut, dan kesananya itu dalam kurun waktu yang lumayan cukup rapat, lumayan cukup lumayan cukup sering. Ya iseng, paling 1 malam itu cuma 1 rumah gitu dimatiin, jetrek. Udah selesai, sampai akhirnya mikir lagi, kok membosankan ya seperti itu. Emang ada cara lain apa lagi? Ada, matiin listriknya, digedor pintunya, yuk biar seru yuk, katanya begitu. Lah itu terlalu serem. Ya kita nyarinya jangan yang di sini. Nanti kalau ada yang lihat gimana? Jangan di sini, yang agak jauhan gitu kan. Kebetulan memang di kampung itu tuh sepi. Ya mereka juga udah explore gitu kan. Udah mempelajari gitu. Ini ada orang lagi begadang atau enggak. Kalau orang begadang kan repot. Jadi ya sudah. Memang nyari tempat yang agak lumayan cukup jauh. Masih satu kawasan, cuman bukan benar-benar tetangganya sih Mas Amroji dan kawan-kawan tersebut, agak beda blok lah ke sana ya. Jalan-jalan malam seperti biasa gitu ya, ketemu warga yang lain ketemu. Kalian malam-malam lagi ngapain? Enggak ngapa-ngapain, ini mau pulang, katanya begitu alasannya. Ya wes, nggak dipermasalahkan, sampailah pada satu titik di mana ini rumah target nih. Orang ini tuh ngeselin gitu kan intinya. Orang ini tuh galak, orang ini tuh udah galak, pelit, banyak omong gitu, sok ngatur-ngatur. Nah, intinya seperti itulah. Dilakukan loh. Ceprak, pintu itu digedor. Kali ini ada temannya Mas Roji itu, anggap aja namanya Mas Edi gitu ya. Nah, ini si Edi ngedor, blok. Itu bener-bener menegangkan. Udah lampunya dimatiin, pintu depannya digedor-gedor gitu kan. Mereka pun langsung lari, wis pokoknya sejauh-jauhnya. Lurus aja terus pokoknya, habis lurus belok gitu ke sana, tapi lari sejauh-jauhnya dengan setenang mungkin, jangan ada jejak guduk itu enggak. Larinya itu kayak lari sambil jinjit, gimana sih kata si Mas Roji itu, biar nggak ketahuan sama warga. Ya kayak gitu. Si orang tadi ngomel-ngomel dan beberapa tetangga pun akhirnya keluar kan. Ini siapa, kurang ajar gitu ya, lampu dimatiin, digedor-gedor. Memang bawaannya orangnya seperti itu, suka marah-marah, sok galak kayak gitulah. Puas bukan main, takut memang takut, cuman puas menurut Mas Amroji. Kita berhasil membalas, kata mereka gitu ya. Sampai akhirnya mereka pun kepikiran, ada 1 orang lagi katanya. 1 orang lagi, siapa? Ada, namanya Pak Tori gitu. Pak Tori itu adalah orang yang dia nggak suka sama anak kecil. Kalau misal ada anak-anak seusianya Mas Roji segitu ya, lewat depan rumahnya aja, itu langsung diteriakin sama dia. Langsung ditunjuk-tunjuk begitulah. Dan mohon maaf, Pak Tori itu memang dianggap sama warga itu agak-agak gitu ya. Agak-agak kurang sedikit lah. Warga pun sepakat dengan hal itu. Dan padahal orangnya usianya udah lumayan tua gitu, udah 50 tahun lebih. Dengan sikap yang seperti itu memang ya nggak disukai sama terutama anak-anak gitu ya. Mungkin kalau sama warga yang udah dewasa sih biasa aja Pak Tori. Tapi nggak tahu kalau ke anak-anak yang usia-usia segitu, nggak tahu galaknya tuh minta ampun. Nah dari situ muncullah rencana, ini target paling ganas katanya. Musuh kita bersama. Rumahnya Pak Tori. Pak Tori kan serem. Dia lagian suka begadang katanya begitu. Makanya, begini. Pak Tori begadang itu ada penyebabnya. Jadi
Termasuk sikap dia yang seperti itu terhadap anak-anak karena ada trauma. Dulu, ya memang dengan kondisi Pak Tori yang seperti itu, ini satu generasi di atasnya si Mas Roji dan kawan-kawan pernah melakukan hal yang sama. Kalau dulu ngelakuinnya itu katanya bulan puasa. Banyak mercon kan. Nah itu mercon dinyalain, dilemparin ke depan, ke terasnya di situ. Duar. Nah itulah yang bikin Pak Tori itu benci sama anak-anak seusia Mas Roji dan kawan-kawan. Dan akhirnya sudah rencana pun gimana ini? Ya udah, siapa yang mau iniin? Katanya begitu kan, siapa yang mau iniin? Oke, aku siap. Ada salah satu, anggap aja namanya Bejo. Nah, si Mas Bejo ini siap dengan keisengan tersebut. Yuk, ke sana yuk. Tengokin dulu, pantau dulu. Pokoknya jangan sampai lewat depan rumahnya di situ. Santai, kita bakal diteriakin gitu sama si Pak Tori tadi kalau dia belum tidur. Makanya sweeping dulu ke sana. Nggak ada suara apapun, kita nggak dicegat, kita nggak di apa. Pak Tori udah tidur kali ya. Bolak-balik 2 kali, nggak ada tanda-tanda Pak Tori itu masih melek atau apa. Ke-3 kali, ke-4 kali akhirnya mereka memutuskan, udah yuk, langsung aja katanya gitu. Akhirnya itu tadi si Mas Bejo pun melancarkan aksinya, mendekat ke sana, listrik dimatiin, pintu digebrak-gebrok, brok, sekuat tenaganya si Mas Bejo. Ini bukan contoh yang baik ya, maksudnya ini nggak keren, perbuatan kayak gini tuh nggak keren, cuman Mas Roji berbagi kenakalannya sewaktu masih kecil itu tadi. Nah, udah mereka pun mau lari, lampu di depan Pak Tori itu kan udah gelap, mereka lari ke sana, biasa langsung Pak Tori ceramah nggak lama setelah itu gitu ya. Ngomel-ngomel malam-malam, tetangga pun pada bangun, cuman ya nggak ngurusin lah waktu itu, sepi-sepi aja, cuman kedengeran teriak-teriakannya gitu kan. Ini anak-anak tuh pada ketawa-ketawa, puas intinya kita puas ngerjain Pak Tori. Dan rasa puas itu hanya bertahan sementara. Begitu Pak Tori masuk, udah nggak ada suara-suara lagi, dan waktu itu mungkin sekitar jam 1 pagi, ada nih 2 orang berboncengan naik sepeda. Sengaja buat ngecek gitu doang. Semoga cuman buat ngetes gitu doang. Kan kalau naik sepeda kan mereka punya alibi, bilangnya mau apa, kayak mau pulang atau apa. Enggak, bukan kita enggak tahu, orang kita bisa persiapannya seperti itu. Akhirnya sudah jalanlah 2 orang temannya Mas Roji itu ke sana buat survei. Ditengok-tengok, lampu udah nyala lagi, nggak ada tanda-tanda dari Pak Tori. Pak Tori itu sepertinya udah tidur lagi kali ya. Ya udah, balik lagi lah. Dipastikan nggak ada siapa-siapa. Balik lagi ke sana dan akhirnya didiskusikan. Yuk gimana kita kerjain lagi yuk. Ada sebagian yang setuju, sebagian lagi enggak. Mas Roji itu termasuk yang setuju. Karena ada sebagian enggak setuju karena takut gitu ya, terlalu beresiko. Tapi di satu sisi yang lain, cemen gitu kan, cemen. Ya udah, aku aja yang ke sana. Ceritanya hebat lah, termasuk si Mas Roji tadi. Akhirnya yang mau mengeksekusi, yang mau melakukan hal tersebut itu adalah cuman 3 orang. Yang 3 orang itu takut gitu kan, kita nunggu di sini aja deh, kita nggak berani gitu. Ada 3 orang, salah satunya anggap aja sih Mas Roji, Mas Edi sama Mas Bejo, 3-tiganya itu berani gitu ya. Jalan ke sana, waspada tentu saja, dan akhirnya dilakukanlah. Kali ini tuh Mas Roji 2 nunggu di depan, Mas Roji ke sana, matiin lampu, jetrek, digebrak-gebrak, brak gitu. Langsung lari. Nah, disinilah ada keanehan. Itu kan gelap. Mas Roji lari balik badan menuju menghadap ke rumah tetangga yang di depan di sana. Harusnya kan terang. Anehnya tuh begitu. Mas Roji justru enggak ngelihat jalan. Loh, kok semuanya gelap? Kok semua gelap? Aku nggak ngelihat apapun gitu, kayak enggak tahu lah, kayak ada kain yang nutupin di depan, dan
Seketika itu Mas Roji ngerasa ada yang ngedekap dari belakang. Dia nggak melihat apapun, benar-benar gelap gulita. Suara teman-temannya itu kedengeran, lagi lari ketepak tipis gitu ya, lari tipis. Ih, teman-temanku lari ke sana. Nah, si Mas Roji teriak, akhirnya teriak-teriak gitu kan. Ada yang megang dari belakang, dan yang megang itu nggak cuma 2 tangan, tapi dari bagian kepala, badan ke sini itu kayak banyak tangan itu megang begini, narik Mas Roji mundur. Masuk ke halamannya si Pak Tori lagi di situ, benar-benar dipeluk, ditarik ke sana. Mas Rojinya kan, ya akhirnya panik, dia teriak-teriak, tolong, begitu. Gak lama setelah itu, ini Mas Roji dibawa ke satu sisi, cuman kondisi itu masih gelap banget lah. Nah, setelah itu, baru cetrak, lampu itu nyala lagi. Ada suara ngomel-ngomel dari Pak Tori. Udah keringat dingin si ini kan, si Mas Roji tadi. Cuman ya itu, begitu ngelihat ke bawah, itu memang beneran tangan semua yang meluk. Tangannya itu banyak dari atas sampai bawah, warnanya tuh hitam. Mas Roji bingung, aku teriak, Pak Tori ngedenger, aku nggak teriak, aku takut. Tapi akhirnya milih, aku diem aja dulu gitu ya. Lebih menyeramkan Pak Tori daripada aku dipegangin sama tangan-tangan begini. Itu Pak Torinya tuh ngomel-ngomel, wah wis bahasa ininya tuh keluar semua gitu ya. 1 malam 2 kali, dia itu udah bawa tongkat bambu. Itu mungkin kalau ketemu sama ini si pelakunya Mas Roji, bakal dihajar, mungkin bakalan seperti itu ya. Cuman apa Mas Roji diem aja di situ, ini dipegangin badannya, itu ngeliat ke arah sana, Pak Tori itu ke depan, ke pinggir jalan gitu, lihat-lihat, sambil ngumpat, sambil teriak-teriak. Waktu itu tetangga pun gak ada yang keluar, sampai akhirnya Pak Tori itu masuk ke halaman lagi. Dan begitu masuk ke halaman lagi, ya kayak gitu, wah gawat, ngeliatin ke arahnya Mas Tori, diliatin begini. Tapi kok Mas Tori, ya bener ya, kok Mas Tori sih, Mas Roji, Mas Tori itu cerita sebelumnya, mohon maaf ya, Mas Tintori ya, mohon maaf salah nama, Mas Roji, ngelihat ke arahnya Mas Roji. Nah ini sih bapak ini namanya Pak Tori ya, bener ya, ya wis nggak apa-apa wis. Nah ini si Pak Tori ngelihat ke arah situ, tapi dia ya nggak melihat si Mas Roji di sana, balik lagi. Terus apa? Masuk ke dalam rumah. Seketika itu Mas Roji, badan itu kayak gerak, diangkat sama tangan-tangan itu ke sana, keluar dari halamannya Pak Tori. Begitu keluar di pinggir jalan di sana, tangannya itu tuh lepas semua, bret. Mas Roji nengok dulu kan, sebelum kabur itu nengok begini. Itu ada satu orang, kayaknya seorang perempuan. Rambutnya itu panjang, mukanya itu hitam semuanya, dan tangannya itu banyak dari atas sampai bawah. Tangannya itu begini-begini, buka tutup, kayak kaki serangga gitu ya. Kayak kakinya serangga, tangannya itu banyak dari atas sampai bawah. Itu begini-begini. Yo Mas Rojinya ngelihat itu tentu saja takut ya. Dia pun langsung lari ke sana, menuju ke tempat teman-temannya. Teman-temannya lagi pada panik semuanya. Ji, kamu kemana sih Ji? Wah kalian ninggalin. Bukannya ninggalin, kamu Ji tiba-tiba hilang gitu kan. Kamu gak tahu kamu larinya tuh kemana. Tak pikir kamu ketangkep sama Pak Tori. Enggak, aku gak ketangkep sama Pak Tori. Aku dipegangin sama sosok lain katanya. Apaan? Gak tahu, kayaknya sih setan kata si itu ya. Setannya kayak gimana? Tangannya itu banyak. Perempuan rambutnya panjang, cuman badannya itu hitam semuanya. Tangannya itu banyak banget loh. Aku dibekep sama itu dari belakang, terus ditarik, kayak diselamatin, kata si Mas Roji itu begitu. Kayak diselamatin. Pak Tori keluar bawa bambu loh. Wah, ngomel-ngomel seperti itu. Aku nggak berani lah. Aku udah kapok, kata si Mas Roji. Aku nggak mau seperti itu lagi. Aku nggak mau gitu kan. Akhirnya sudah. Mas Roji pun mendeklarasikan diri malam itu. Aku berhenti, udah aku kapok, aku ndak berani, sumpah aku ndak berani. Akhirnya malam itu pun stop. Malam itu stop, mereka nggak melakukan keisengan itu lagi. Teman-temannya juga setuju begitu ya.
Dan akhirnya itu, waktu pun berjalan ya, cuman sehari 2 hari, Mas Roji itu dipanggil sama tetangganya. Ji, sini kata. Iya Pak, kenapa Pak? Kamu jangan diulangin lah katanya begitu. Jangan diulangin, gawat nih. Oh, apanya Pak? Itu jangan gangguin Pak Tori, kasihan katanya udah tua. Wah, di situ langsung dek mentalnya gitu. Oh iya Pak, iya aku nggak gangguin lagi ya. Saya tuh lihat loh malam itu, katanya begitu. Saya tuh lihat kamu yang terakhir, yang kamu matiin listrik, kamu gedor-gedor dan kamu itu dibawa ke pinggir kan, kata si bapak itu. Oh Bapak lihat Pak. Iya, saya ngelihat orang saya itu ada di situ, di depan rumah saya tuh ngumpet gitu ya. Soalnya kan sebelumnya Pak Torinya ngomel-ngomel begitu. Saya penasaran nih siapa sih yang ngelakuin. Ternyata kamu sama teman-teman. Pak, jangan bilang-bilang Pak. Enggak, saya nggak bilang-bilang. Cuman ya itu, jangan diulangi, kasihan. Enggak Pak, aku sama teman-teman sumpah udah janji nggak bakalan ngulangin itu lagi. Aku udah takut Pak. Aku udah ditarik sama setan. Nah itu dia. Untung malam itu kamu diselamatin. Pak itu apa sih? Nggak tahu katanya. Itu penunggu rumahnya Pak Tori. Dari dulu memang ada di situ. Ya sosok hitam saya juga sering ngelihat kalau misal malam saya belum tidur gitu ya. Itu di samping pohon kedondong itu. Jadi ada pohon kedondong dirambatin sama daun sirih. Nah di sampingnya di situ. Itu suka berdiri di sampingnya lagi itu ada pohon pepaya. Itu saya tuh sering beberapa kali ngelihat lah di sana gitu ya. Dan ya awalnya tak pikir sosok yang jahat atau bagaimana, cuman pas malam itu saya ngelihat itu kayak narik kamu di situ dan Pak Tori mungkin matanya udah nggak terlalu jelas gitu ya. Jadi dia nggak ngelihat kamu di situ. Tapi saya ngelihat orang kamu kelihatan banget katanya begitu. Waduh, jangan-jangan Pak Tori tahu. Ya nggak tahu kalau masalah itu gitu ya. Kalau masalah itu nggak tahu. Dan akhirnya sudah Mas Roji dibilangin sama tetangga begitu, makin jiper, langsung ngontakin teman-temannya. Bapak ini tahu ngelihat apa yang kita lakukan. Dan lah gimana ya ini ya gimana. Wah akhirnya pada pusing. Cuman alhamdulillahnya nggak dibocorin gitu ya. Jadi siapa yang melakukan dan sebagainya itu nggak dibocorin sama sekali. Aman lah statusnya Mas Roji dan kawan-kawan. Tapi pada suatu malam Mas Roji dan kawan-kawan kebetulan ini lagi begadangnya itu di dekat rumahnya Pak Tori di sana. Cuman beda beberapa rumah doang. Cuman begadang ngobrol-ngobrol gitu kan. Tiba-tiba malam sekitar 1:30 pagi ya, udah masuk pagi ya, sekitar 1:30 ada yang lewat itu adalah yang ngelihat itu cuman Mas Roji doang. Dia lagi duduk di situ, lewat sosok perempuan itu yang tangannya itu banyak, yang tangannya itu begini-begini kayak monsternya baja hitam, satria baja hitam itu tangannya kayak gitu. Mas Roji ngeliatin dari situ, diem aja sama teman-teman. Ji, kamu kenapa Ji? Itu Mas Roji bener-bener diem ngeliatin itu kayak dipaksa melihat. Dia mau buang muka aja katanya itu susah banget. Sosok itu lewat di depan rumah temannya itu di jalanan sana, jalan terus. Untungnya dia itu nggak nengok. Dan mulai malam itu Mas Roji itu ketakutan. Udahlah, aku nggak mau begadang-begadang lagi. Aku udah dikasih lihat yang seperti itu gitu ya. Setannya itu udah mulai ini ya. Nah akhirnya kan ngaku Mas Roji, entah kenapa ada ketakutan tersendiri. Ceritalah ke orang tuanya, Pak, Bu, aku kemarin waktu ini itu ngelakuin ini gitu kan. Wah langsung dimarahin sama bapaknya gitu. Dimarahin sama bapaknya, dimarahin sama ibunya. Intinya jangan lagi sekali-kali seperti itu. Mas Roji pun dijanji, iya Pak, enggak Pak, kamu hati-hati loh nanti kamu dibawa sama sosok itu gimana katanya. Iya Pak, aku janji. Dan beneran Mas Roji itu di sisa liburannya seminggu terakhir itu sebelum berangkat sekolah, Mas Roji itu sama sekali nggak berani keluar rumah kalau malam, main ke tempat temen
standar lah jam 10 malam itu udah pulang, itu pasti. Jadi nggak ada begadang-begadangan seperti itu, dan memang udah dilarang sama orang tuanya. Akhirnya Mas Roji pulang, dan karena merasa bersalah, aku mau menebusnya dengan belajar. Akhirnya rajin belajar waktu itu, buka buku. Nah dari situ Mas Roji itu menyadari satu hal, aku selama ini sekolahku itu bodoh, nggak pinter. Itu karena aku udah pernah baca. Giliran dia baca gitu ya, meluangkan waktu dibaca itu materi-materinya, mungkin LKS atau apa gitu ya, summary begitu doang dibaca, Mas Roji jadi tahu dan ketagihan dari situ. Nah dari kejadian tersebut itu ada manfaatnya, ada efeknya secara langsung. Begitu masuk ke caturulan mungkin ya tahun segitu, atau udah semester, begitu masuk tahun ajaran baru kelas 2, Mas Roji karena sebelumnya itu pelajaran yang dia nggak ngerti, kali ini udah paham. Begitu masuk LKS baru atau buku mata pelajaran baru, Mas Roji minta beli buku ini. Akhirnya dibeliin sama orang tuanya gitu kan, dibaca sama Mas Amroji, dan disitulah kerasa saat tampar rapot gitu ya. Saat menampar rapot tersebut, prestasinya Mas Roji itu kelihatan. Dari tidak pernah tertulis peringkat atau ranking berapa atau bagaimana gitu ya nilainya, kali ini anggap aja memang bukan ranking 1, bukan ranking apa, tapi ranking 3 katanya. Dari tidak pernah tertulis jadi ranking 3. Guru aja tuh sampai heran. Ji, sempat ditanyain sama guru, Ji, kamu nggak nyontek kan, Ji? Oh, enggak pak nyontek. Ditanya aja pak, bapak tanya. Oh, ditanya waktu itu pelajaran biologi, Ji, ini gitu. Mas Roji bisa menjawab gitu ya, dengan jawab, oh iya. Ya sudah, disitulah Mas Roji membuktikan, dan mulai saat itu yang namanya belajar itu menjadi sesuatu yang mengasihkan buat Mas Roji. Dari awalnya dia tuh nggak kepikiran, habis SMP aku mau SMA atau apa gitu, mau masuk mana. Sekarang jadi masuk SMA-nya itu SMA favorit. Setelah lulus itu dari SMA, mau melanjutkan, ngomong sama orang tuanya didukung, ya sudah kamu sana gitu kan. Akhirnya apa? Masuk perguruan negeri di Jogja juga, dan ya dari situlah gitu ya. Dari situlah Mas Amroji kehidupannya itu berubah. Titiknya itu dari sana, sesuatu yang buruk gitu ya. Tapi ada sisi positifnya setelah itu. Itu aja satu cerita dari Mas Roji. Semoga ada sesuatu yang positif yang bisa kita ambil. Terima kasih Mas Roji ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang goreng Biji dengan stok yang sangat terbatas ini juga terima kasih banyak. Yang belum memesan ditunggu pesanannya, dan kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor itu juga terima kasih atas waktunya, atas apapun upayanya, terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.